Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Villagers. Di film ini menceritakan tentang Yeokcheol mulai bekerja sebagai guru olahraga kontrak di sekolah menengah di pedesaan yang tenang. Yeokcheol merasa aneh karena ada seorang siswi SMA hilang, tetapi tidak ada orang di desa yang peduli. Hanya Eugene yang merupakan teman gadis yang hilang. Yakin bahwa temannya telah diculik, Eugene dan Yeokcheol pun bekerja sama untuk menemukan gadis yang hilang tersebut. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apa kalian penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang gadis yang bernama Soyun sedang berjalan dengan raut wajah yang penuh pikiran. Dan kemudian muncul sebuah mobil yang menghadangnya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Yeokcheol datang ke sebuah restoran sambil marah-marah. Di sana, dia mengamuk kepada teman-temannya karena dia menganggap bahwa guru yang melatih anaknya adalah seorang penipu. Tak terima dirinya dianggap seorang penipu, duel pun terjadi di sana. Dan sebab Yeokcheol membuat kegaduhan di sana, dia pun akhirnya dipecat sebagai pelatih tinju. Pada keesokan harinya, Yeokcheol pergi menuju ke desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun di saat perjalanan, ban mobil Yeokcheol bocor. Dia pun lalu menelpon sebuah mobil derek untuk menjemputnya ke bengkel. Di TKP, Yeokcheol melihat brosur tentang orang hilang di papan pengumuman. Kemudian sesampainya di bengkel, Yeokcheol melihat perdebatan para siswi perempuan. Lalu Yeokcheol menghampirinya dan membubarkan perdebatan tersebut. Di sini seorang siswi bernama Eugene mengancam jika Soyun tidak kembali, dia akan membunuh mereka. Lalu Eugene pun pulang. Setelah kejadian itu, Yeokcheol bertemu dengan mantan muridnya di waktu lampau yang bernama Dongsu. Lalu Shin berpindah ke Eugene. Di sana dia pergi menuju ke rumah nenek Soyun dan sang nenek sangat mengkhawatirkan cucunya yaitu Soyun. Tetapi Eugene mencoba menenangkan hati sang nenek dan akan segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Di malam hari, kita diperlihatkan dengan Yeokcheol yang sedang berlatih tinju di atas atap. Namun tak sengaja, Yeokcheol melihat seorang wanita yang dipaksa masuk ke dalam mobil. Yeokcheol pun merenung, dia menganggap aneh perilaku warga di sini. Kemudian Shin kembali ke Eugene. Di saat dalam perjalanan pulang, Eugene merasa jika dirinya telah dibuntuti oleh seorang pria misterius di belakangnya. Dan untungnya Eugene berhasil naik ke dalam bis untuk menghindari kejaran pria tersebut. Keesokan paginya, di hari pertamanya bertugas, Yeokcheol mengenalkan dirinya kepada para guru di sana. Dan di saat jam istirahat, Yeokcheol tak sengaja menabrak salah satu siswi di sana hingga membuatnya terjatuh. Di kantin, Yeokcheol juga bertemu dengan Eugene, seorang siswi yang dia temui kemarin ketika dia sedang bertengkar dengan siswi lain di jalan. Lalu Yeokcheol menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Soyun, yang kedapatan dia tidak pernah masuk ke sekolah selama 1 tahun. Namun di sini Eugene pun kesal karena pihak sekolah tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada siswinya. Dan saat Yeokcheol pergi ke toilet, dia melihat seorang guru bernama Jisung kedapatan keluar dari toilet wanita di sana. Di dalam toilet, Yeokcheol tidak sengaja mengetahui Eugene yang sedang memanjat pagar sekolah di luar. Yeokcheol pun di sini langsung bergegas mengikuti jejak dari siswinya. Di jalan, Yeokcheol mampir sebentar untuk mendengarkan kampanye calon gubernur di sana. Namun ada salah satu pria yang berkata bahwa semua pejabat di kotanya ini adalah seorang pembohong. Tanpa menghiraukan hal tersebut, Yeokcheol pun kembali membuntuti siswinya itu yang masuk ke dalam sebuah klub malam. Dan ternyata Eugene memaksa masuk ke tempat itu sebab dia ingin mencari Soyun di sana. Hampir saja sebuah perkelahian terjadi di sana, namun untungnya Yeokcheol datang tepat waktu untuk membawa siswinya pulang. Di luar mereka bertemu dengan seorang wanita di sana. Si wanita berkata, jika dia ingin mencari keberadaan Soyun, mereka harus menemui Madam Iseul.
Di mobil, Eugene berkata kepada Yok-chol bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Soyun. Lalu Yok-chol berkata jika dia akan melaporkan kasus ini kepada polisi karena dia memiliki kenalan seorang polisi di kota ini. Tak lama kemudian, setelah Eugene turun, ada sebuah mobil yang pelan-pelan berjalan mengikutinya. Dan benar saja, tiba-tiba dan untungnya, telepon si Eugene ketinggalan di mobil Yok-chol. Dan saat Yok-chol kembali, dia melihat siswinya yang tergeletak di jalanan akibat ulah pria yang berniat jahat kepadanya. Yok-chol pun membawa siswinya ke rumah sakit. Di sana juga ada detektif yang ikut datang dan akan menelusuri kasus ini. Di rumah sakit, Yok-chol juga bertemu dengan Dong-su. Dia menanyakan kasus orang hilang yang bernama Soyun. Namun Dong-su menjawab jika ingin membuat laporan tentang ini harus mendapatkan surat persetujuan dari wali. Esokan harinya, Yok-chol pun pergi ke rumah nenek Soyun untuk menandatangani surat orang hilang. Dan surat itu diberikan kepada Dong-su. Sebab terlalu lama mengurusi hal ini, Yok-chol pun akhirnya terlambat datang ke sekolah. Dan saat jam istirahat tiba, Yok-chol bertanya kepada guru lain mengenai hilangnya Soyun. Namun jawaban si guru seperti tidak peduli dengan kasus ini. Kemudian scene berpindah ke Dong-su yang ditegur oleh atasannya karena dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut. Di sekolah, Yok-chol sedang melihat Eugene sedang berjalan dengan guru Jisung. Dan Yok-chol melihat kepulan asap rokok yang berasal dari kamar mandi wanita. Yok-chol pun bergegas menuju ke toilet dan menyuruh para siswa nakalnya untuk kembali ke kelas. Lalu di toilet, Yok-chol melihat sebuah kamera yang dipasang tersembunyi di sana. Yok-chol pun berinisiatif untuk memberitahu atasan mengenai hal itu. Namun si atasan malah memarahi Yok-chol karena telah membuat laporan tentang siswi yang hilang. Dan akhirnya Yok-chol pun tidak jadi menyerahkan kamera tersebut. Saat Yok-chol melihat isi kamera tersebut, Yok-chol terkejut bahwa ternyata guru Jisung-lah yang telah memasang kamera itu. Yok-chol pun bergegas menuju meja kerja Jisung. Dan di saat dia mengecek meja kerja Jisung, Yok-chol melihat percakapan antara Jisung dengan Soyun. Dan pesan terbaru di laptop itu adalah ketika Jisung akan menjemput Eugene. Merasa ada yang tidak beres, Yok-chol pun bergegas menelpon Eugene. Dia juga menelpon Dong-su, namun tidak terjawab karena dia sedang dimarahi oleh atasannya. Di dalam mobil, Eugene bertanya mengenai di mana keberadaan Soyun kepada Jisung. Dan tiba-tiba, saat Eugene tersadar, ternyata dia sudah berada di rumah Jisung. Dan di rumah itu, Eugene melihat ada ponsel milik Soyun di sana. Dan tak butuh waktu lama, Yok-chol pun datang ke rumah itu. Dan tanpa basa-basi, Yok-chol pun langsung mengejar si Jisung. Jisung pun meminta maaf, tetapi di sana Jisung diinterogasi oleh Yok-chol perihal keberadaan ponsel Soyun di rumah itu. Namun saat ditanya di mana keberadaan Soyun, dia menjawab jika dia hanya mengantarkannya ke suatu tempat. Tetapi saat dia kembali ke tempat itu, Jisung hanya menemukan ponsel Soyun yang berada di toilet. Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sana, Yok-chol juga memohon kepada polisi agar segera memecahkan kasus ini. Yok-chol juga membawa ponsel milik Soyun beserta kamera sebagai barang bukti di sana. Scene berpindah ke seorang bernama Sogwak. Polisi menelponnya dan berkata bahwa ada seorang guru olahraga bernama Yok-chol harus diwaspadai karena dia sudah tahu tentang jejak dari Soyun. Sogwak pun langsung memberitahu Gubernur Kim atas masalah ini. Dia pun segera menyuruh bawahannya untuk menyelesaikan masalahnya. Keesokan harinya, Yok-chol dipanggil oleh Gubernur Kim. Di sana, Gubernur Kim menyerahkan surat pemecatan. Padahal Yok-chol tidak melakukan kesalahan apapun. Yok-chol pun sangat curiga dengan hal ini.
Saat sedang merenung di balkon rumah, Yeokjol pun mendapat kabar dari Dongsu mengenai keberadaan Soyun. Ketika sampai di TKP, begitu terkejutnya Yeokjol ketika ada mayat wanita di jembatan. Dan Dongsu berkata bahwa itu adalah Soyun. Yujin pun datang dengan amat sedih saat melihat kejadian ini. Di kantor polisi, Dongsu berusaha mencari barang bukti yang diberikan oleh Yeokjol. Namun sayangnya, aksinya ini berhasil diketahui oleh polisi yang ternyata korup di sana. Lalu Yeokjol dan Yujin pun pergi ke rumah sakit untuk menjemput nenek Soyun yang sedang sakit, karena memikirkan cucunya yang tak kunjung pulang ke rumah. Dongsu pun menelpon Yeokjol yang masih berada di rumah sakit. Dongsu memberikan informasi mengenai Soyun yang berkomunikasi dengan Madam Iseul di percakapan ponselnya. Tetapi di saat percakapan sedang berlangsung, tiba-tiba Dongsu dipukul hingga pingsan dan mereka mengambil ponsel tersebut. Yeokjol pun kemudian berpamitan dengan Yujin, dan ternyata Yeokjol pergi ke klub tadi dengan niat dia ingin menemui Madam Iseul. Setelah bertemu dengan Madam Iseul, Yeokjol pun menanyakan tentang kasus yang menimpa Soyun. Dan Madam pun menjawab bahwa dulu Soyun di sini akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu orang-orang di sana. Namun Soyun berhasil kabur melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Sogwak datang dengan mengepung tempat tersebut. Dia bermaksud untuk menghabisi Yeokjol di sana. Dan inilah yang terjadi. Yeokjol mencari informasi mengenai Soyun, dan Yeokjol baru sadar jika Jisung adalah anak dari Gubernur Kim. Yeokjol pun bergegas pergi untuk menemui Yujin. Di dalam perjalanan, dia ditelepon oleh Dongsu perihal Jisung yang telah dibebaskan semalam. Dan benar saja, Yujin ternyata dalam bahaya di sini. Flashback saat pembunuhan Soyun. Ternyata Gubernur Kim dan Jisung lah dalang dibalik semua ini. Dia memperalat Jisung untuk menculik Soyun sebelumnya. Dan saat keadaan genting di rumah Gubernur Kim ini terjadi, Yeokjol datang masuk dan langsung menghajar Jisung habis-habisan di sini. Lalu Shin berpindah ke calon Gubernur Kim yang telah berhasil memenangkan pemilu. Dan dia pun telah resmi menjadi gubernur berkat bantuan dari para polisi korup di kota itu. Yeokjol pun pergi membawa Yujin ke rumah sakit. Dan di sana dia melihat berita bahwa Gubernur Kim yang telah resmi memenangkan pemilu di sana. Dan tanpa pikir panjang mengingat tentang semua kejahatan yang telah dia perbuat, Yeokjol pun pergi mencari Gubernur Kim. Dan saat di jalan, dia bertemu dengan Gubernur Kim yang baru saja dipilih menjadi gubernur. Lalu Yeokjol pun menghajar Gubernur Kim secara habis-habisan. Dan setelah kejadian itu, polisi pun mulai datang ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Yeokjol pun memutuskan untuk kembali ke kota karena di sana tidak ada pekerjaan lagi. Dan sebelum kembali, dia berpamitan ke Yujin karena dia akan kembali pulang ke kota asalnya. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup keren bukan film yang satu ini? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.